Santapan Harian Sabtu 4 September 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kami memohon kiranya api-Mu terus menyala, sehingga kami Engkau mampukan untuk mendengarkan dengan baik, memahami firman-Mu, dan terlebih lagi melakukan apa yang Engkau perintahkan bagi kami di dalam firman-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Sahabat Santapan Harian, sebongkah batu alam tidak berharga saat masih berada di gunung. Tapi ketika batu itu menjadi bagian dari istana yang indah, batu itu menjadi batu alam yang mahal dan berharga. Bagian ini menutup serangkaian narasi yang menunjukkan pentingnya pengenalan akan Yesus Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus akan kemesiasan Yesus menjadi sebuah pengakuan yang sangat penting. Ketika murid yang lain hanya melihat Yesus seperti seorang nabi, Petrus melihatnya lebih dari itu. Dan Yesus menguatkan pengakuan Petrus dengan mengatakan bahwa pengakuan itu bukan datang dari diri Petrus sendiri, melainkan datang dari Allah. Jadi Allah memakai Petrus untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Anak Allah. Sejak hari itu, Petrus menjadi batu hidup, batu karang yang di atasnya akan diletakkan dasar bangunan bait Allah yang hidup atau gereja. Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus yang sudah mengaku Yesus.
Sang Anak Allah yang hidup. Apa yang membuat kita berbahagia? Perikop ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati adalah mengenal Yesus di dalam anugerah Allah. Dan pengenalan ini membawa kita menjadi bagian dari bait Allah yang hidup. Setiap orang yang mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup menjadi bagian dari bangunan bait Allah atau gereja yang hidup. Manusia yang berdosa adalah seperti batu-batu yang tidak berharga di alam. Oleh anugerah Allah, ketika kita menjadi orang percaya dan mengikut Yesus, maka kita dijadikan bagian dari bait Allah yang kudus dan mulia. Inilah kebahagiaan kita yang sejati. Lirik lagu dalam Kidung Jemaat nomor 392 dengan tepat mengungkapkan kebahagiaan itu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Besarnya anugerah Allah yang menerima kita menjadi bagian dari gerejanya, kiranya mendorong kita untuk terus memuji Tuhan melalui hidup yang berkenan kepadanya. Jadilah batu-batu hidup yang tersusun rapi dan cemerlang memancarkan keindahan Kristus. Mari kita berdoa. Kristus, mampukanlah kami untuk menjadi batu yang hidup, sehingga Engkau membuat kami menjadi batu mezbah yang merupakan sarana rahmat-Mu dan pengudusan-Mu bagi sesama, serta menjadi sarana umat-Mu untuk mampu berhubungan dengan Engkau secara intim. Mampukan dan layakkanlah kami ya Kristus untuk menjadi batu hidup yang memberikan naungan dan kesejukan kepada sesama kami di dalam tutur kata, tingkah laku, dan cara hidup kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.